Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Temanggung, dan yang saya cintai anak-anakku peserta didik baru SMA Negeri 1 Temanggung tahun pelajaran 2021-2022. Saya ucapkan selamat karena kalian sudah bisa masuk ke sekolah impian kalian di SMA Negeri 1 Temanggung. Nah, untuk acara kali ini kita akan mengadakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, dan ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh beberapa Bapak Ibu guru. Dan di sini perkenalkan, saya Rangga Brian Maulana, saya mengajar matematika peminatan. Nanti anak-anak yang sudah tergabung di kelas 10 MIPA 4 sampai dengan MIPA 7 akan bertemu saya dengan pelajaran matematika peminatan. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai anti radikalisme dan anti korupsi. Ya, mungkin kalian sudah sering kali mendengar tentang radikalisme dan korupsi di Indonesia yang notabene memang sering sekali itu menghiasi berita-berita yang ada di media massa, terutama TV, di berita-berita di internet. Dan nah, yang akan kita sampaikan ini intinya adalah bagaimana caranya kita akan menangkal adanya radikalisme, adanya perbuatan atau perilaku korupsi di sekolah, di masyarakat, di pemerintah, sehingga kita bisa mengenalkan penanggulangan dari permasalahan itu sejak dini, terutama untuk kalian. Ya, yang pertama, radikalisme menurut bahasa, yaitu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau secara drastis. Jadi radikalisme itu biasanya adalah suatu paham di mana kita memaksakan kehendak kita secara memaksa. Jadi di situ ada pemaksaan. Nah, munculnya radikalisme itu pertama kali diperkirakan sekitar abad ke-19 dan terus berkembang sampai sekarang. Dalam tradisi barat sekuler, hal ini ditandai dengan keberhasilan industrialisasi pada hal-hal positif, di satu sisi negatif, tetapi negatif di sisi yang lain. Itu. Jadi radikalisme itu biasa diperkirakan muncul di abad ke-19 dan terus berkembang sampai sekarang seperti yang kalian dengar. Nah, gerakan radikalisme itu sesungguhnya bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja, tetapi memiliki latar belakang yang sekaligus menjadi faktor pendorong muncul gerakan radikalisme. Jadi, gerakan radikalisme itu sebenarnya bukan sifat alami manusia, tapi itu akan muncul dengan adanya dorongan-dorongan dari luar. Secara historis, kita dapat melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kerasannya dalam menentang dan menentukan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial politik. Jadi lebih banyak masalahnya itu di permasalahan sosial dan politik. Dalam hal ini, kaum radikalisme memandang fakta historis bahwa kelompok tersebut tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi. Jadi biasanya kegiatan paham radikalisme ini adalah paham untuk menentang penguasa. Entah itu penguasa secara politik, entah secara sosial, entah secara agama. Dengan membawa bahasa dan simbol tertentu serta slogan-slogan agama, kaum radikalis mencoba menyentuh emosi keagamaan, menggalang kekuatan untuk mencapai tujuan mulia dari politiknya. Kenapa tujuan mulia di sini saya kasih tanda petik? Karena tujuan mulia ini adalah tujuan mulia bagi kaum radikalis. Jadi bukan untuk semuanya.
Nah, di sini ada beberapa upaya untuk mencegah radikalisme. Yang pertama adalah memperkuat pendidikan kewarganegaraan atau civil education dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan itu kita ada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni budaya, maupun olahraga. Kemudian memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, dan tidak memberikan paham kebencian. Yang keempat, memberikan keteladanan kepada pemuda, sebab tanpa adanya keteladanan daripada penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sangat sia-sia. Cut dulu Mas Widi. Ini Pak. Sorry. Oke. Caranya ialah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantara dengan rakyat, sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat, begitu pula dengan rakyat. Mereka harus juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah, bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat, pemegang kendali pemerintahan negara. Peran ideologi Pancasila untuk membentengi diri dari radikalisme. Pancasila merupakan pagangan hidup bangsa Indonesia dan satu-satunya asas yang kini mulai terkikis seiring pesatnya perkembangan teknologi dan kuatnya arus informasi di era globalisasi saat ini. Jadi Pancasila sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pemandangan hidup bangsa. Suatu bangsa kita tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat, dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Nah, yang selanjutnya, pandangan anti korupsi. Anti korupsi merupakan sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara serta perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi adalah sikap menentang terhadap adanya tindakan korupsi. Tentunya kamu tahu bahwa tindakan korupsi adalah salah satu tindakan pidana yang menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan atau menyelewengkan uang milik negara. Tindakan seperti ini sangat merugikan sistem perekonomian serta pembangunan nasional. Jadi pandangan anti korupsi itu adalah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, adalah korupsi itu sangat menyengsarakan kehidupan rakyat. Selain itu, korupsi juga mempengaruhi juga pada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama pada meningkatnya sumber daya manusia yang bermoral dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tindakan pidana korupsi bukanlah tindakan pidana biasa. Jadi kalau misalkan kita mencuri, merampok, itu mungkin tindakan biasa dan itu merugikan satu pihak. Tapi di mana korupsi, kalau kita bicara tentang korupsi, korupsi itu akan merugikan semua pihak, terutama rakyat. Untuk menanggulangi upaya tindak pidana korupsi, dalam pelaksanaan perlu ditangani secara serius dan benar-benar ditegakkan tanpa rasa ampun. Jadi kenapa banyak pihak yang mendukung untuk upaya hukuman mati untuk korupsi? Ya, itu adalah salah satunya karena tindakan korupsi ini, kejahatan korupsi ini adalah tindakan atau kejahatan yang merugikan seluruh rakyat, terutama rakyat Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab dari korupsi. Yang pertama, faktor internal dan eksternal penyebab korupsi.
Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari suatu lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian, secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua, aspek perilaku individu. Sifat tamak atau rakus manusia, korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan, tapi kejahatan di mana mereka yang sudah tercukupi biasanya. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan tapi serakah. Kemudian aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang menjadi traits pribadinya. Jadi kadang lingkungan itu atau sosial orang-orang di sekitarnya itu yang menyebabkan kita untuk berperilaku korupsi. Yang kedua adalah yang selanjutnya kita punya aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Itu biasanya yang jadi latar belakang selanjutnya seseorang melakukan korupsi. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seorang mengalami sesuatu situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuat ruang bagi seorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan korupsi. Selanjutnya kita ada aspek organisasi. Jadi kurang adanya sikap keteladanan dari seorang pemimpin. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya. Jadi aspek organisasi ini juga sangat berpengaruh terhadap perilaku korupsi seseorang. Nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Yang akan kita bahas pertama, kita akan membahas tentang kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan siswa. Tanpa sifat jujur, siswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Jadi kalian harus sebagai siswa, sebagai masyarakat itu harus selalu memegang teguh prinsip kejujuran. Yang kedua kita ada kepedulian. Menurut Sugono, definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi rasa kepedulian ini yang seakan sekarang mulai banyak berkurang di antara individu-individu di Indonesia. Jadi anak-anak sekarang sudah banyak yang bersifat acuh. Misalkan banyak contoh mungkin ketika bertemu dengan salah seorang bapak ibu guru mungkin yang memang mungkin kalian karena masa pandemi ini belum pernah bertemu dengan bapak ibu guru di sekolah, tapi seenggaknya bila ketika kalian bertemu dengan orang yang lebih tua, kalian bisa menyapa ataupun bisa basa-basi sedikit. Yang selanjutnya kita punya kemandirian. Kondisi mandiri bagi siswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugasnya dan tanggung jawab. Dengan karakter kemandirian tersebut, siswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan dari orang lain. Itu pengertian kemandirian menurut Supardi. Yang selanjutnya kedisiplinan. Definisi kata disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan. Jadi ketika kita ada peraturan yang berlaku, kita taat, berarti di situ kita sudah melakukan perilaku disiplin. Dalam mengatur kehidupan sekolah baik akademik
maupun sosial, siswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer, namun hidup disiplin bagi siswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam lingkungan akademik maupun sosial sekolah. Jadi kedisiplinan bagi kalian itu sebenarnya adalah disiplin dalam kalian mengelola waktu. Jadi di mana waktu itu kalian bisa manfaatkan sebaik-baiknya sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Nah itu jadi tanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung. Jadi ketika kalian sudah berperilaku tanggung jawab, jadi tanggung jawab kalian di sekolah itu adalah gimana kalian bisa mengerjakan semua tugas-tugas sekolah dengan baik. Selanjutnya kerja keras. Bekerja keras disehari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekatan, ketentuan, daya tahan, tujuan jelas, pendirian, keteguhan, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. Jadi di sini bukan kelaki-lakian itu bukan hanya tentang kita yang bergender laki-laki, tapi rasa tanggung jawabnya. Jadi kerja keras itu akan sangat berhubungan dengan rasa tanggung jawab. Dengan gaya hidup sederhana, siswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuan dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Keadilan. Berdasarkan arti kata keadilan, adil tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi siswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa sekolah agar siswa dapat belajar, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Jadi rasa keadilan ini adalah rasa di mana kalian harus bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, selanjutnya kita masuk ke Undang-Undang Anti Korupsi. Undang-Undang Anti Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan kepada Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jadi 3 undang-undang inilah yang dijadikan dasar untuk pengelolaan anti korupsi di Indonesia. Asas-asas anti korupsi berikut ini di duniapendidikan.co.id. Kalian bisa akses ketika misal kalian ada waktu, kalian bisa mengaksesnya di duniapendidikan.co.id. Di sana ada banyak sekali istilahnya informasi yang bisa kalian dapat di sana. Jadi kalian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan cobalah membuka itu duniapendidikan.co.id. Menjelaskan bahwa asas anti korupsi adalah beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum adalah asas yang ada dalam sebuah negara. Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Jadi tadi ada 3 undang-undang yang mendasari tentang tindakan korupsi. Kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan, menjalankan tugas serta wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi hal itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, apalagi kita sekarang diliputi keadaan yang serba ruwet atau keadaan yang serba susah. Keadaan itu hanya dapat diwujudkan kalau ada kepemimpinan yang sesuai di berbagai bidang dan lapisan masyarakat, khususnya kepemimpinan nasional yang memimpin bangsa dan negara. Diperlukan kepemimpinan yang yakin kepada kebenaran Pancasila dan berniat kuat menjadikan kenyataan yang menunjukkan arah jalan serta memotivasi masyarakat mewujudkan tujuan bangsa. Orang yang kuat karakternya dan percaya diri sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat serta membangkitkan optimisme tentang masa depan bangsa dengan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ketika kita jadi pemimpin,
kita harus bisa memberikan contoh yang baik kepada bawahan kita, dan kita harus selalu berpegang teguh dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kepemimpinan nasional yang kuat, karakter menggairahkan semangat perjuangan rakyat yang yakin bahwa kepentingan negara sungguh-sungguh diperhatikan. Terwujudnya kegiatan politik yang diabadikan dengan kepentingan rakyat, bebas dari segala etika berantakan ketika kaum politik tidak tahan terhadap kuatnya pengaruh individualisme liberalisme yang dibawa oleh reformasi. Kepemimpinan yang mampu menghadapi dunia luar secara arif bijaksana, sikap kuat membela kepentingan bangsa dan sikap patriotik, pandai mencari jalan dan cara memanfaatkan keunggulan pihak asing guna menunjukkan bangsa sendiri, tapi juga pandai dan tegas melawan pihak asing yang merugikan Indonesia. Kepemimpinan ini yang diharapkan yang sesuai di berbagai bidang dan lapisan masyarakat, khususnya kepemimpinan nasional yang memimpin bangsa dan negara. Syarat untuk menjadi pemimpin memiliki sikap ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, takwa serta gemi nastiti, waspada purba wasiswa, ambek pratama arta, prasaja belaka legawa. Itulah beberapa karakter yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin negara. Kemudian keterbukaan. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri pada hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Menangani kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Asas kepentingan umum. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Masyarakat memiliki kewajiban untuk memonitor kegiatan pemerintah. Kemudian asas proporsionalitas. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan terhadap keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian pentingnya manajemen. Ada 3 alasan utama dibutuhkan manajemen. Kenapa di sini saya menyampaikan tentang manajemen? Karena dengan manajemen yang baik itu kalian akan meminimalisir kegiatan korupsi. Untuk mencapai tujuan satu, pentingnya manajemen itu adalah tujuannya satu untuk mencapai tujuan organisasi maupun pribadi. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Jadi ketika kalian punya manajemen waktu yang bagus, manajemen diri yang bagus, dan manajemen-manajemen yang lainnya dalam diri kalian, kalian akan dapat mencapai tujuan pribadi yang kalian jadikan tujuannya. Misalkan kalian pengen punya tujuan saya adalah menjadi juara kelas. Tujuan kalian menjadi juara kelas, kalian harus punya manajemen yang bagus. Yang pertama adalah manajemen waktu kalian untuk belajar, manajemen motivasi kalian, manajemen pribadi kalian. Itu. Nah, pada dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan tertentu dan dalam pelaksanaannya. Jadi, ketika kalian punya manajemen yang bagus, itu biasanya kalian akan merumuskan step-step atau langkah-langkah yang akan kalian gunakan untuk dapat mencapai tujuan kalian. Nah, ini adalah hukuman yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sesuai dengan definisinya, korupsi sebagai perilaku yang menyimpang merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan etis formal yang dilakukan oleh seorang dalam posisi penguasa.
Jadi biasanya korupsi itu dilakukan ketika kalian punya suatu wewenang. Korupsi cenderung dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa atau wewenang terhadap suatu. Apabila orang tersebut tidak memiliki kuasa, kecil kemungkinan bagi dirinya untuk melakukan korupsi. Yang paling sederhana adalah ketika kalian melakukan korupsi adalah korupsi waktu. Korupsi waktu itu adalah korupsi terkecil yang biasanya abai kita lalaikan. Dan itu adalah kenapa kita bisa melakukan korupsi waktu adalah ketika kita punya wewenang di situ. Jadi kita punya kendali. Itulah yang harus kalian hindari dalam kehidupan kalian. Ciri utama dari korupsi adalah tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi semata dan merugikan pihak lain di luar dirinya. Jadi korupsi itu adalah tindakan yang istilahnya kalian mementingkan diri kalian sendiri, tidak memikirkan orang lain dan bersifat acuh, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, tidak peduli dengan masyarakat sekitar, dan tidak peduli dengan keadaan sekitar. Kemudian jika guru terlambat masuk kelas dan mendahului keluar ruangan karena siswa juga senang, berarti bukan korupsi meskipun guru penguasa setempat. Itu adalah salah satu tindakan korupsi yang dimaklumi biasanya seperti itu. Melihat konteks kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, korupsi kelas kakap merupakan korupsi yang sering merugikan negara dan masyarakat banyak. Korupsi yang dimaksud ini juga tidak lepas dari masalah kekuasaan. Para pejabat publik telah dengan sengaja melakukan wewenang untuk melakukan tindakan melanggar hukum untuk kepentingan pribadi. Seorang pejabat publik yang memegang kekuasaan secara otomatis memiliki daya untuk mengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan. Jadi biasanya korupsi ini adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Mereka adalah gimana caranya melakukan otak-atik kebijakan sehingga dapat menguntungkan dirinya sendiri. Upaya penanggulangan korupsi, perbuatan korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja dan seakan menjadi sebuah fenomena di negeri ini. Kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus-menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan seakan-akan perbuatan korupsi itu sah-sah saja dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah untuk menghalalkan segala cara. Untuk itu korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab. Peran serta masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi korupsi. Peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi yaitu partisipasi dan dukungan dari masyarakat serta dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK, Komisi Pemberantas Korupsi dan aparat hukum yang lain. KPK ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martir bagi pelaku tindakan korupsi. Masa depan bangsa dan negara Indonesia ini ada di tangan generasi muda. Generasi muda merupakan agen perubahan karena generasi muda sebagai penentu perkembangan ataupun kemunduran suatu bangsa dan negara. Jadi negara ini sangat bergantung kepada kalian sebagai istilahnya pengganti pemimpin negara yang baru. Jadi kegiatan anti korupsi atau paham anti korupsi harus kalian tanamkan dalam diri kalian sejak dini sehingga kalian sudah tidak lagi atau sudah tidak akan melakukan tindakan korupsi. Generasi muda harus berperan aktif sebagai contohnya pada setiap memperingati hari besar nasional dan keagamaan atau pada akhir semester diadakan beberapa kegiatan
Kegiatan itu biasanya diadakan lomba-lomba antar kelas maupun individu yang bertema anti korupsi. Di antaranya lomba pidato, lomba melawak, membuat serta membacakan puisi anti korupsi, poster-poster anti korupsi, karikatur anti korupsi, dan cerpen anti korupsi. Jadi biasanya ketika kita memperingati hari anti korupsi di SMA Negeri 1 Temanggung, biasanya kita mengadakan lomba-lomba seperti ini. Pameran karya siswa di bengkel anti korupsi. Merubah gaya pemikiran mindset generasi muda sekarang yang mempunyai anggapan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang kaya, hartanya banyak dan karirnya mapan. Tanamkan pemikiran bahwa kesuksesan yang hakiki hanya diperoleh dari kerja keras dan keadilan berbagai banyak manfaat pada sesama. Jadi ketika definisi sukses itu hanya kaya, mapan, dan lain sebagainya, itu biasanya akan menimbulkan pemikiran kalian untuk bagaimana caranya kalian menghalalkan segala caranya untuk memperkaya diri kalian sendiri. Nah, dalam Pancasila ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh sila kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini tidak saja dapat dijabarkan penerapannya dalam lingkungan penyelenggaraan negara, namun bisa diterapkan dalam berorganisasi dan dalam pengelolaan perusahaan. Di sini kita diingatkan bahwa di antara manusia, kita tidak mempunyai kekuasaan mutlak kecuali melalui permusyawaratan perwakilan. Dalam penyelenggaraan negara, ada pemerintah eksekutif di mana presiden dengan menteri-menteri pembantunya menjalankan pengelolaan negara. Namun pemerintah akan diawasi oleh DPR yang merupakan perwakilan dari rakyat yang dipilih melalui pemilu. Demikian pula di atas itu masih ada MPR. Jadi di atas DPR masih ada MPR yang merupakan perwakilan rakyat sebagai kuasa tertinggi. Dalam organisasi kadang ada struktural organisasi di atasnya. Jadi kalau dalam pemerintahan, yang menjalankan pemerintahan itu kan memang presiden dan menteri-menterinya. Tapi presiden dan menteri-menterinya itu mereka punya pengatur atau mereka punya pengawas. Ya, pengawas dari presiden dan menteri-menterinya itu dijalankan oleh DPR. Nah, DPR di sini juga dia masih ada pengawal lagi, yaitu MPR. Nah, untuk pencegahan anti korupsi kita juga bisa melakukannya dengan membuat situs sekolah yang khusus membahas artikel mengenai anti korupsi agar siswa sebagai generasi muda lebih proaktif dalam pemberantasan korupsi. Para pemuda sebagai aset suatu bangsa yang tidak ternilai harganya harus memiliki tujuan hidup yang jelas, integritas, dan tidak bergabung dengan cobaan dan godaan korupsi. Yang harus ditekankan kepada anak untuk memilih lingkungan bergaul yang baik karena lingkungan dapat menjadi penentu perilaku seorang. Lingkungan menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku seorang itu menjadi lebih baik atau buruk. Jadi kalian di sini bukan ditekankan untuk pilih-pilih pergaulan, tapi kalian harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan buruk. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh untuk keberhasilan kalian kelak. Jadi pesan saya, wahai insan Indonesia, marilah kita perangi korupsi, rakyat Indonesia akan sejahtera tanpa korupsi. Jadi tindakan radikalisme dan anti korupsi itu sebenarnya adalah tindakan yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian sejak dini, dari sekarang sampai besok ke depannya, karena radikalisme itu akan sangat merugikan bagi kalian sendiri, bagi masyarakat sekitar, bagi lingkungan kalian. Kenapa? Karena radikalisme itu biasanya kita akan memaksakan kehendak kita. Kalau misalkan ketika kita memaksakan kehendak
kita itu dengan cara baik-baik tidak bisa, biasanya akan kaum radikalis itu biasanya melakukan segala hal, terutama dengan cara kekerasan. Nah, radikalisme ini sebenarnya bukan cuma dalam hal beragama, tapi juga sangat erat hubungannya dalam soal politik. Banyak kasus-kasus juga, kasus-kasus radikalisme itu kalau di Indonesia kalian bisa contohnya dengan OPM, atau kalau di gerakan-gerakan di Aceh, gerakan Aceh Merdeka, itu merupakan gerakan radikalisme yang menentang tentang politik. Jadi mereka menggunakan cara kekerasan di situ. Itu. Dan selain radikalisme, kalian juga harus menanamkan bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang tidak mulia. Jadi kalian harus menanamkan bahwa perbuatan anti korupsi itu sejak dini, sehingga perbuatan-perbuatan kalian itu adalah perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan, perbuatan yang istilahnya perbuatan yang mulia, seperti itu. Jadi kenapa pentingnya anti radikalisme dan pentingnya anti korupsi itu ditanamkan di sekolah adalah agar kalian punya jiwa pemimpin yang baik. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga pemaparan saya kali ini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah itu berguna bagi kalian, bisa kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian sekali lagi saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Temanggung. Semoga kita bisa bekerja sama demi keberhasilan kalian semua. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.